Karena kita tidak bisa berharap rezim yang ada hari ini, eksekutif, legislatif, hampir sama. Betul nggak? Betul nggak? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Bahwa Anda diskriminatif. Kenapa harus ada pengecualian warahmatullahi wabarakatuh? Allahu Akbar. Kita waktu itu mendapatkan dana bantuan PKH. Ya, alhamdulillah ada sedikit dari sisa buat anak sekolah, kita pergunakan, coba-coba untuk makanan cemilan anak-anak. Lalu kita coba nih, kita bagi ke tetangga, ke saudara. Alhamdulillah pada bilang enak. Ya, kita akhirnya ada keinginan untuk buka usaha. Ya, alhamdulillah makin kesini makin berjalan, makin meningkat. Ya, alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini. Dulu sebelum saya ada usaha, penghasilan saya satu bulannya 1.500.000. Tapi setelah saya punya usaha Bananaran sini, alhamdulillah satu bulannya bisa kurang lebihnya 5 juta. Ya, untuk Bu Irana ini memang ibunya itu sangat rajin setiap bulannya, selalu hadir di pertemuan bulanan PKH dan selalu itu duduknya di depan. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh pendamping itu langsung diserap oleh ibunya. Dan mungkin memang ketika itu ya namanya ekonomi itu kan kebutuhan setiap orang. Jadi di situ ketika kita sampaikan tentang pengelolaan usaha, di situ mungkin ibunya sudah mulai ada pemikiran atau konsep usaha apa yang ingin dia kembangkan. Dan di situ juga kita sampaikan bahwa si KPM itu harus mencoba menjelajah dunia internet. Setelah usaha saya berjalan setengah tahun, saya ada niat untuk mengundurkan diri karena saya berpikir bahwa di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Buat saudara-saudaraku semua yang masih mendapatkan bantuan PKH, marilah kita mencoba usaha kecil-kecilan. Mari dari sekarang kita coba agar kita bisa mandiri. Seperti saya sekarang ini, alhamdulillah udah sukses. Tapi yang paling penting adalah bahwa penerima manfaat PKH ini betul-betul saya tekankan lagi kepada Pak Menteri untuk penggunaannya ini tepat. Kalau tepat sasaran, kita meyakini karena ada pendampingan, kita meyakini insya Allah yang namanya kemiskinan akan bisa turun dengan sangat cepat. Ya, arahnya ke sana. Banyak juga menekankan sebenarnya terwujudnya kemandirian kepada para penerima PKH itu sebenarnya. Iya, jadi yang penerima PKH ini yang sudah lulus, kayak tadi kan ada yang sudah lulus, ya memang harus lepas dari program ini. Kita ini kan akan meluluskan sebanyak-banyaknya, bukan membantu sebanyak-banyaknya, tapi sekarang ini memang prosesnya baru membantu sebanyak-banyaknya agar yang lulus semakin banyak. Bantuan PKH sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat yang kategorinya memang masih kategori ekonomi ke bawah. Salah satunya untuk membantu biaya sekolah anaknya. Di samping itu dalam PKH juga selain mendapatkan uang, juga di sini pendamping juga melakukan pertemuan kelompok yang di situ di dalamnya kita isi dengan materi-materi yang disebut dengan FDS. Salah satunya adalah pendidikan anak, terus berikutnya adalah pengelolaan keuangan dan bagaimana cara memulai usaha. Nah, di sini nanti saya akan menceritakan tentang KPM yang memang tergugah hatinya, dia mulai mau berusaha. Nah, Sobat Sosial, ini salah satu contoh KPM PKH yang dengan
tekun mengikuti FDS, berangkat pertemuan kelompok setiap bulannya dengan semangat dan mengikuti dengan baik. Salah satunya yaitu materi kewirausahaan. Di sini Bu Ratna sudah terlihat manfaat dari mengikuti FDS, yaitu yang tadinya hanya di rumah saja menunggu suaminya pulang beres lalu bikin gula Jawa, sekarang berani berinovasi untuk berjualan salah satunya risoles sama ayam gorengnya itu, yang alhamdulillah bisa merubah nasibnya ya, yang tadinya KPM yang biasa sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih baik lagi dari sebelum menerima PKH. Setiap bulan saya ada pertemuan kelompok, setiap pendamping mengarahkan kepada anggota untuk setiap dapat bantuan itu jangan berharap terus dapat bantuan, gimana caranya supaya kelompok ini berkembang. Tapi saya terbentur dana, tidak punya modal, cuma memberdayakan hasil uang tabungan. Baru saya memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan para anggota untuk kedepannya biar tidak mendapatkan PKH lagi. Terus saya coba, kan kalau kebutuhan sabun piring itu kebutuhan sehari-hari untuk ibu-ibu, otomatis setiap hari setiap rumah tangga membutuhkan sabun cuci piring. Terus saya coba-coba searching di internet, bahan-bahannya itu SLS sama Texapon. Ya bagi saya, memang saya orang ibu rumah tangga biasa. Setelah saya mendapatkan bantuan PKH, ada SDM saya agak meningkat lah, banyak bertemu dengan para ketua, kalau ada rapat-rapat itu, terus bisa sharing tentang masalah anggota-anggotanya. Presiden Bisa sampai akhir Februari berapa kira-kira? Di wawancara pertamanya sama Bapak Menteri, Ibu ini modal dapat bantuannya modal berapa? Saya bilang ke Pak Menteri, saya nggak dapat bantuan dana. Saya ini hasil kumpulan dari tabungan para anggota. Saya berdayakan menjadi produk sabun ini. Mungkin Pak Menteri bilang sama Pak Presiden. Terus Pak Presiden nanya, ini apa? Sabun cuci piring. Ini bikin sendiri? Iya. Berapa harganya? 20.000. Saya beli 1. Udah Pak Presiden beli 1, terus beli kerupuk 2. Jadi jumlahnya 50 bayar. Terus Pak Presiden bilang, saya borong saya pesan 1.000 botol, 100.000 botol dalam jangka waktu sampai saya kasih waktu sampai akhir Februari, sanggup nggak? Saya bingung, bilang aja sanggup. Yang saya sampaikan, saya kan dari KPM biasa, terus saya sudah mendapatkan bantuan, saya otomatis sudah berjanji sama para pendamping, kalau kehidupan saya sudah sejahtera, saya mau mengundurkan diri sebagai KPM. Kalau saya udah keluar, otomatis saya tidak dapat bantuan, tapi saya kerjasama sama para anggota. Walaupun saya sudah tidak KPM lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Haji Joko Widodo. Selama kepemimpinan beliau, saya mendapatkan PKH, hidup saya, kesejahteraan saya meningkat. Sip.